Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana liburannya anak-anak? Baik, Bu. Jadi Ibu mau memberitahu bahwa sekarang kan himbauan dari pemerintah itu untuk menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Kalian tahu nggak cuci tangan yang bagus itu berapa detik? Nggak tahu. Jadi cuci tangan yang bagus itu menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Tolong diingat ya. Ya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada kepentingan di luar, silakan menggunakan masker. Siap. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perlawanan rakyat terhadap imperialisme Barat. Apakah kalian tahu apa itu imperialisme? Nggak tahu, Bu. Jadi imperialisme itu merupakan penanaman jadi penjajahan tersebut itu kan membawa dampak, yaitu dampaknya antara lain adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang pada saat itu memerintah, seperti Portugis, Spanyol dan Belanda itu dan Inggris. Mereka itu menerapkan suatu kebijakan seperti kulturstelsel, penanaman paksa, kerja lobby atau yang lain-lain. Nah, di situ itu menimbulkan kesengsaraan rakyat ya. Jadi rakyat yang tadinya hidupnya hanya bergantung pada alam, lalu ditekan, disuruh menanam tumbuhan-tumbuhan yang hanya boleh ditentukan oleh pemerintah pada saat itu. Nah, perlawanan yang pertama itu ada perlawanan rakyat Maluku. Itu merupakan upaya rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, merupakan Sultan Ba'abullah. Di situ pada tahun 1575. Di sini sejak kedatangan bangsa Portugis dijelaskan pada saat kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1512 tidak berhasil karena tidak ada kerjasama, di mana bangsa Portugis itu masuknya itu asal masuk, tidak mengajak kerjasama. Nah, di situ akhirnya kerajaan Ternate, Tidore dan Luku itu melawan kekuatan Portugis yang tidak masuk gitu loh. Nah, yang kedua ada perlawanan rakyat Mataram. Kira-kira dipimpin oleh siapa, tahu? Tahu. Itu dipimpin oleh Sultan Agung. Ia itu memiliki cita-cita mempersatukan Pulau Jawa dan berusaha mengalahkan VOC di Batavia. Apakah tahu VOC itu apa? Nggak tahu VOC itu apa. VOC itu merupakan kongsi dagang yang dibentuk oleh Belanda. Itu gunanya untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia atau yang waktu itu bisa dikenal dengan Nusantara. Jadi berikutnya kalian akan melihat sebuah video. Di video ini akan menjelaskan beberapa perlawanan rakyat yang waktu itu masih sangat tradisional ya. Jadi mereka itu berjuang bukan atas nama Indonesia atau Nusantara, tapi atas nama daerahnya sendiri, seperti perlawanan rakyat Aceh, tadi dia perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, tadi perlawanan rakyat Mataram ya. Nah, berikutnya kalian akan melihat beberapa tayangan tentang perlawanan yang ada di Indonesia.
Jadi bagaimana tadi videonya? Tadi ada beberapa tokoh pangeran yang terkenal. Contohnya tadi pangeran siapa yang disebut? Lupa. Diponegoro. Lalu ada Antasari, Bang Bonjol, Teuku Umar. Lalu yang wanita siapa? Cutnya Dian ya, tadi dari mana? Aceh ya. Nah, untuk hari ini kalian membawa smartphone kalian kan? Nah, kalian membawa smartphone. Jadi, ibu akan memberikan tugas tentang infografis. Jadi kalian silakan membuat infografis tentang perlawanan rakyat yang ada di Indonesia atau pada di Nusantara yang melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Nah, ibu akan beri waktu sekitar 2 menit. Nah, sambil kalian membuat apa yang akan kalian buat, ibu akan putarkan videonya. Jadi kalian bisa mendapat informasi lagi. Apakah mengerti? Mengerti ya. Jadi apakah tugasnya sudah selesai anak-anak? Sudah ya. Sekarang ibu akan menunjuk salah satu untuk maju ke depan mempresentasikan infografis yang telah dibuat. Excel apakah sudah selesai? Sudah. Excel membuat terang tentang siapa? Perang Aceh. Oh, perang Aceh. Oh, jadi perang Aceh ya. Excel silakan maju ke depan mempresentasikan biar teman-temannya dengar. Halo. Nama perang Aceh, lokasi di Aceh, tahun 1824. Latar belakang Belanda meminta Kerajaan Aceh untuk mengakui kedaulatannya di Nusantara. Namun Aceh menolak. Dinamika Belanda mengirim pasukan ke Kutaraja yang dipimpin oleh Mayor Jenderal JHR Koler. Penyerangan tersebut gagal dan Jenderal JHR Koler tewas di depan Masjid Raya Aceh. Serangan kedua dilakukan pada Desember 1873 dan berhasil merebut istana kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal Van Swieten. Walaupun telah dikuasai secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukkan. Strategi perang gerilya secara diam-diam di Aceh. Perjanjian damai akhir perang Belanda mengirim Snoek Durdronje untuk menyelidiki strategi masyarakat Aceh. Terima kasih Excel. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Excel itu adalah perang gerilya atau perang diam-diam di Aceh ya. Tadi itu tokohnya siapa Excel? Jenderal JHR Koler ya. Nah di situ untuk menemukan siasat dari rakyat Aceh sendiri, Belanda itu secara khusus mengirimkan spy atau mata-mata untuk mengetahui strategi perang rakyat Aceh gitu. Tugas hari ini silahkan di-emailkan ke ibu. Nanti emailnya akan ibu berikan kepada ketua kelas. Dan pelajaran hari ini cukup sekian. Apakah tidak ada yang ditanyakan? Ya
Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih.